Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maiza Umami dari TBI 5B akan menjelaskan presentasi kita pada hari ini yaitu tentang penyusunan instrumen evaluasi non-tes 1. Nah, sebelum kita mengetahui poin-poin instrumen evaluasi non-tes 1, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian teknik penilaian non-tes. Nah, teknik penilaian non-tes berarti yaitu melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap emosional, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah tadi pengertian penyusunan instrumen evaluasi non-tes 1. Nah, penyusunan instrumen non-tes evaluasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu observasi, interview, angket, unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian produk. Baik, kita akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu observasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Nah, secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, observasi ini dapat dilakukan pada tempat, misalnya kelas, atau pada waktu pelajaran, di halaman sekolah, dan pada saat main, atau juga di lapangan pada saat murid-murid olahraga dan upacara lain-lainnya. Pengamatan ini dapat dilakukan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang akan diamati, lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi. Nah, yang kedua yaitu adalah wawancara atau interview. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, jenis wawancara ini dibagi menjadi dua, wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Baik, kita akan menjelaskan tentang wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin biasanya juga disebut sebagai wawancara terstruktur atau wawancara sistematis, di mana wawancara terpimpin adalah suatu kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya itu telah dipersiapkan pihak pewawancara. Nah, responnya tinggal memilih jawaban yang sudah disiapkan pewawancaranya. Wawancara bebas. Wawancara bebas merupakan wawancara yang memberi respon terhadap kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai pewawancara dan pendapat tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pewawancaranya. Baik, yang ketiga yaitu angket. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini sifatnya praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi kelemahannya adalah jawaban sering tidak objektif atau pertanyaannya kurang tajam, memungkinkan siswa tidak real dalam menjawab. Nah, seperti halnya wawancara, kuesioner pun ada dua macam, yaitu kuesioner secara berstruktur dan kuesioner secara terbuka. Nah, ditinjau dari responnya, angket ini dibedakan menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Angket langsung yaitu dikirimkan atau diisi oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua yaitu angket tidak langsung. Angket tidak langsung diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya.
Baik, kita memasuki instrumen evaluasi yang keempat, yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati suatu kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, praktek presentasi, dan lain sebagainya. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar, memonitoring kemajuan dan perkembangan siswa, serta mengevaluasi kinerja guru dan mengaplikasikan tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru. Nah, kita memasuki poin kelima, yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah penilaian yang berbasis kelas yang dilakukan terhadap suatu tugas pada mata pelajaran tertentu dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa dan kompetensi siswa secara komprehensif yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek ini dapat berupa investigasi matematik, pengaruh olahraga pada postur tubuh, praktik investigasi fisika, dan yang lain sebagainya. Baik, kita memasuki poin terakhir, yaitu penilaian produk. Nah, penilaian produk ini yaitu penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun segi hasil akhir. Nah, penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkannya. Apa tujuan penilaian produk ini? Yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi, mengembangkan gagasan dalam mendesain, inovasi, dan kreasi. Contohnya apa? Yaitu seperti membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.